semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang cara untuk melakukan pemangkatan di program C++, bukan program tapi bahasa C++. Nah, di sini kita akan membahas dengan menggunakan 4 cara yang berbeda. Yang pertama menggunakan looping for, yang kedua menggunakan looping while do, yang ketiga looping do while, and yang terakhir adalah dengan menggunakan library math.h. Oke, langsung ke programnya. Jadi di sini sudah ada kodenya yang sudah saya bikin sebelumnya. Jadi kita import dulu library yang kita akan gunakan, IOStream basic. Kemudian ada math.h, ini untuk nanti cara keempatnya yang memakai library math.h. Kemudian using namespace std. Nah, di sini saya menginisiasi sebuah fungsi bernama pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3, yang mana ini merupakan teknik yang akan dipanggil dalam fungsi utama kita. Oke. Kemudian di sini main program utama kita. Pertama saya akan inisiasi sebuah variabel float bernama x, hasil 1, hasil 2, hasil 3, dan hasil 4. Kemudian ada sebuah integer n ini sebagai pangkatnya. Lalu kita akan menyuruh orang untuk memasukkan bilangan yang akan dipangkatkan. Itu akan masuk sebagai x. Lalu cout, kita akan meminta untuk memasukkan pangkat, lalu akan masuk sebagai bilangan n. Jadi ini hasil 1 akan digunakan sebuah fungsi bernama pangkat 1 dengan variabel di dalam x dan n. Hasil 2 seperti itu juga, hasil 3 juga. Lalu pada hasil 4 ini menggunakan fungsi power yang bawaannya dari math.h. Nah, di sini kita akan cout mengeluarkan hasilnya dari 4 cara yang berbeda tadi. Oke, sampai situ. Kemudian kita akan bahas nih dari cara pertama dulu, yaitu cara for. Loop for. Mengapa saya bikin video ini? Karena dulu pas TPB itu ada praktikum pengenalan komputasi dan disuruh bikin sesuatu seperti ini, tetapi tidak boleh menggunakan method H atau power, dan susah lah cari di Google-nya. Nah, pertama float pangkat 1 ini dia sebagai fungsi mengembalikan hasil ya. Dia bukan for it tetapi float. Jadi yang kembali akan bernilai float dengan parameter x dan n. Pertama kita akan inisiasi variabel lokal dulu bernama i, integer itu bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian inisiasi float hasil 1 ini hasilnya yang akan keluar sini. Kemudian kita inisiasi dulu nih hasil 1 sebagai x. X itu adalah bilangan yang akan dipangkatkan di sini. Oke, sampai situ paham? Paham. Kemudian di sini ada 3 percabangan, yaitu if pangkatnya besar dari 0, if pangkatnya kecil dari 0, atau if pangkatnya sama dengan 0. Mengapa kita bikin begitu? Karena perpangkatan di sini kan beda-beda dong hasilnya. Dimana kalau pangkat 0 itu pasti 1, kalau pangkat di atas 0 itu seperti biasa, seperti itu. Jadi di sini menggunakan for loop, di sini for i. Jadi dimulai dengan i sama dengan 1 dan diakhiri dengan i kecil dari n atau pangkatnya, i plus plus. Jadi ini looping akan dilakukan dari iterasi 1 sampai titik di mana i kecil dari n. Jadi pertama hasil 1 sama dengan hasil 1 kali x. Nah, di sini maksudnya misalnya apa ya? Nah, di sini maksudnya hasil 1 ini akan terus dikalikan dengan bilangan yang akan dipangkatkan hingga nilai i kecil daripada n. Oke, atau
sampai maksimalnya lah I tidak melewati N maksimalnya. Nah, itu akan didapatkan hasilnya. Kemudian untuk N kecil 0, pertama kita akan buat dulu N sama dengan minus N. Kan dia pangkatnya minus nih, kita mau ubah dong ke plus. Jadi kita bilang N sama dengan minus N. Kita ubah pangkat N itu jadi sebuah pangkat positif. Kemudian dengan cara yang sama di atas, ini. Setelah itu, kita akan hitung hasil 1 sama dengan seper hasil 1. Kan di sini hasil 1 itu adalah hasilnya yang ini, yang sudah looping di for. Kemudian hasil 1 kan kalau pangkat negatif itu seper n pangkat. Oke, sampai sini paham. Oke, kemudian else if n sama dengan 0. Ini hasil 1 sama dengan 1. Kan kalau pangkat 0 pasti 1. Kemudian akan mengembalikan nilai hasil 1. Jadi misalnya kalau ada yang n-nya besar 0, hasil satunya ini. Kalau kecil 0, hasil satunya yang ini. Dan kalau 0 hasil satunya yang ini, dan akan hasil 1 yang akan kembali ke sini, ke ini. Kemudian untuk cara kedua menggunakan looping apa nih yang kedua, while do kita lihat di sini. Ini cukup mirip dengan for, tapi beda di bahasa pemrograman sedikit lah. Sama kayak tadi, kita inisiasi dulu NTI, kemudian ada float hasil 2, sama hasil 2 sama dengan X. Oke, di sini paham. Kemudian kita bagi ke 3 lagi, N besar 0, N kecil 0, dan N sama dengan 0. Oke, simple as that. Kemudian di sini kita akan inisiasi I sama dengan 1. Kemudian kita akan bilang bahwa selama I kecil dari N, maka lakukan ini. Maka lakukan ini. Itulah artinya. Jadi, selama I-nya masih kecil dari N, maka lakukan ini. Kemudian, jika N kecil 0, kita kayak tadi, N sama dengan minus N, supaya dia jadi positif pangkatnya. Lalu kita balik seperti ini, hasil 2 sama dengan per hasil 2. Kemudian ini akan menghasilkan return value, yaitu bernama hasil 2. Oke, yang terakhir yaitu pemangkatan dengan loop. Yang terakhir itu do while. Jadi lakukan dulu, baru evaluasi. Gitu. Kita lakukan ini dulu, terus bentar lah evaluasinya. Oke, di sini sama kayak tadi, mirip-mirip. Nah, di sini yang membedakan itu kita ambil N sama dengan 1 dulu, terus kita kembalikan aja hasil biasanya. Mengapa seperti itu? Karena misalnya kalau do while, jika dia kayak begini, hasil 3 sama dengan hasil 3 kali X, dia akan lebih dulu melakukan do-nya. Dia akan lebih dulu, misalnya nih, 3 pangkat 1. Dia akan di do while itu dia akan melakukan dulu 3 kali 3. Terus keluar nih hasilnya. Terus dia baru akan evaluasi. Ini I-nya kecil dari N nggak sih tadi? Oh, kalau tidak ya sudah lewat. Salah. Jadi kita ambil dulu I sama dengan N pangkat satunya di sini. Lalu kemudian untuk N kecil 0 sama kayak tadi, N sama dengan minus N. Lalu begini. Nah, kemudian akan mengembalikan return value hasil 3. Oke. Kemudian untuk hasil 4 menggunakan math.h, gampang saja dengan fungsi power x, n. Jadi ini math.h itu kayak library dari C++ nya, yang mana udah ada fungsi bawaannya. Mungkin aja nih isinya pow itu begini, mungkin nggak tahu juga, atau gimana lah. Yang penting pow ini lebih instan lah. Kalau misalnya di praktikum kalian boleh pakai pow misalnya. Oke, mungkin sampai situ di kodenya. Kita akan eksekusi. Mari kita coba. Nah, kita akan coba dulu dengan 3 pangkat 2 bilangan positif, 9, semua 9. Oke, kemudian kita akan coba dengan 3 pangkat 0, semua 1, benar. Kemudian 3 pangkat minus 4. Nah, semua hasilnya sama. Oke, coba 2 pangkat
5. Oke, tidak ada masalah. Jadi seperti itulah cara untuk pemangkatan di C++ dengan mudah dengan 4 cara yang berbeda. Untuk kodenya bisa dicek di deskripsi, nanti saya taruh situ. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.